Helm. Tidak may helm. Tupid. Oh, yung tupid. Napipit yan, so. Cepat kamera ini. Langsung angkat itu keluar dulu ya. Cari fix ini motor yang beli. Iya, Nah, baru nih. King gitu. Nah, dia pakai dari jingon. Yo, tutup tiang. Tiang, nah ini. Teman-teman terus. Teman-teman. pintar. Perencanaan dan Jangan sering. lah tahu dia nih pintu mana masuk kan, belakang depan tak tahu. Tutup tiang. Tidak. Kantong. Kantong katanya. Yo. Sekarang. Personal. Zoom ini besar kali. Oh, berarti banyak dia tuh ya. Dia lempar sini ya. Lemparan dia. Nah, pas. Ini yang lempar. Oh, itu ya. Oh, yang dilempar sempat itu. tinggal kantong hitam itu. Kantong hitam sempat tinggal. Beloknya lagi. Nah, iya. Masih ada. Itu masih ada. Masih berat itu. Iya, masih ada isinya. Masih ada isi kantong yang bawa jadi. Aku bagi-bagi ya kan, endol. Nah, yang mana lah tujuan lagi gitu. Masih ada tahu kita masih ke dapur. Aku gitu lah kelima. Dari masjid tuh keluarnya jam 10. Nah, itu anak-anak kan ramai, mereka belajar hadroh. Nah, setelah kami pulang dan anak-anak itu pulang, ialah kejadiannya kalau kita perhatikan di CCTV jam 11 malam. Nah, jam 11 malam, terus remaja melihat kan matikan lampu di situ. Pas dia matikan lampu ya kelihatan kotoran manusia itu. Nah, setelah dihidupkan lampu memang benar kotoran manusia. Langsung remaja dan yang lain-lainnya melihat ke CCTV. Itu untuk CCTV. pelakunya terlihat. Laki-laki atau perempuan, Pak? Laki-laki. Berapa orang? Satu orang. Satu orang. Itu sengaja berhenti atau memang mereka dia itu sengaja berhenti melempar atau memang lewat saja baru melempar? Oh, dia sengaja. Sengaja melempar. Melalui pintu gerbang naik motor Yamaha ya warna putih, dia sengaja berhenti. Terus dia berhenti ke talingan dari teras masjid ya, motornya itu nggak kelihatan, terus motor nggak pakai plat. Nah, masuk ke dalam masjid pakai topi, baju kaos, pakai kerah, celana jeans, kemudian dia melalui trali itu melemparkan kotoran itu Ke dalam ke masjid. dalam masjid. Harapan kita sendiri Pak dengan kita melapor ke pihak kepolisian sendiri Pak. Ya, semoga ini kan masalah kasus orang-orang Islam. Bukan cuma kami pengurus masjid yang menjadi sakit hati, tapi seluruh orang Islam. Sebab itu tempat ibadah kita. Nah, sebab di belakang Masjid Jami ini mereka ini termasuk Bang Jafar. Ya, masjid kita pernah dipakai duha oleh Habib Mahdi. Jadi ya, orang-orang seperti itu kalau dia beriman jelas mereka tersinggung. Sebab ini tempat ibadah umat Islam. Karena Masjid Jami juga
masjid yang terbesar yang ada di Gandus ya? Terbesar di Gandus.